Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kumaha kabarna sadulur kabeh, damang. Film kali ini adalah kelanjutan dari film sebelumnya dengan judul yang sama. Cuma bedanya pakai angka 2, jadi judulnya Berkelana 2. Menceritakan perjalanan karir seorang musisi dangdut yang pada akhirnya berhasil menjadi legenda dangdut Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bang Haji Rhoma Irama. Gimana keseruannya? Yuk langsung aja kita ubek-ubek lagi ceritanya mas bro. Di film sebelumnya Ani yang menolak dijodohkan mendatangi Rhoma. Dia menceritakan kalau ayahnya menginginkan dia kawin dengan anak bosnya. Saat Ani dan Rhoma lagi kekepan, tiba-tiba ayah dan ibunya Ani datang. Tidak sudi kalau anaknya pacaran dengan Rhoma yang cuma seorang supir. Mereka kemudian mengusirnya. Dengan perasaan sedih akhirnya Rhoma meninggalkan Ani. Lagi-lagi kalian sungguh terlalu. Dan film pun ternyata baru dimulai mas bro. Dalam keadaan sedih, gundah gulana, hati pun hancur lebur. Pokoknya patah hati pakai banget. Rhoma tidak sadar kalau jalannya lama-lama nyerong ke tengah. Tak berapa lama muncullah abang-abang ojol. Beruntung kejadian itu dilihat oleh kawan-kawannya yang kebetulan lewat sehabis pulang ngamen. Mereka tidak menyangka kalau orang yang tertabrak motor itu adalah Rhoma. Budi. Bagaimanapun tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Lu naik motor ngebut ya? Dia jalan di tengah. Lalu jangan banyak ngomong. Sudah. Rupanya Adi yang gondrong ini tidak terima kalau kawannya terluka. Hampir saja dia menghajar pengemudi ojol itu. Beruntung keburu dicegah oleh Rhoma Irama. Jangan kau pukul abang ojol itu Adi. Begitu katanya. Setelah kejadian itu Rhoma jatuh sakit. Mungkin karena terlalu merindukan sosok Ani yang begitu dicintainya. Iwan menyarankan untuk segera membawanya ke dokter. Apapun caranya mereka harus menolong Rhoma. Sebagaimana dulu dia menolong Dani. Tapi apa mau dikata, untuk ongkos ke dokternya saja mungkin mereka tidak ada. Akhirnya Popong menyarankan untuk menjual celana yang baru saja mereka beli. Biar jual baju, celana juga, mana cukup. Cukup nggak cukup, itu urusan belakangan. Yang penting kita bawa Budi ke dokter. Sementara itu kondisi Ani juga tidak jauh berbeda dengan Rhoma. Dia lebih sering melamun, bermuram durja dan gundah gulana. Sampai-sampai ngelihat pengamen seperti Rhoma dan melihat Rhoma seperti Budi. Pokoknya tragis banget nasibnya pada. Terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan. Beberapa hari kemudian kondisi Rhoma sepertinya sudah mulai membaik setelah dibawa ke dokter. Hari sudah malam. Pergilah kalian. Ya. Nanti terlambat. Budi, kami berangkat dulu. Akhirnya mereka pun pergi untuk konser keliling mas bro. Yuk Popong, kita berangkat. Ayo Bud. Karena tidak tega meninggalkan Rhoma yang belum sepenuhnya sembuh, mereka memutuskan untuk pulang lebih awal. Dalam perjalanannya mereka bertemu dengan Ani. Bukankah kalian teman-teman Budi? Oh, rupanya Nona. Ya, saya Ani. Apa Anda melihat Budi? Ya, Budi ada bersama kami. Bisa saya ketemu dengan Budi? Tentu saja, Nona. Mari saya antar. Silakan. Ayo. Singkat cerita akhirnya Ani bertemu dengan Rhoma yang kebetulan sekali dia sedang mengigau memanggil-manggil namanya. Ani, oh Ani. Apa kamu Ani? Pasti kamu Ani. Jangan kamu bohong Ani. Ya, aku Ani. Kau tidak bermimpi Budi. Sejak malam itu Ani tidak pernah absen untuk menemui Rhoma setiap pulang sekolah. Sambil membawakan makanan kesukaannya Rhoma, yaitu roti tawar dan kue semprong. Lama-kelamaan sang ibu pun heran dengan perubahan yang terjadi pada anak gadisnya itu. Akhir-akhir ini kau nampak berubah sekali. Ibu ini aneh. Aneh susah dimarahin. Bukan begitu. Apa sebabnya kau jadi berubah segembira itu? Ayahmu sudah sering kali bertanya pada ibu, kenapa kau selalu pulang terlambat?
Rupanya sang ayah tahu kalau Ani sering pulang terlambat. Hari itu ibunya coba berbohong menutupi kesalahan anaknya pada si ayah. Tapi rupanya pria tua itu sudah lebih dulu tahu dari tukang kebun kalau Ani lagi-lagi pulang terlambat. Hingga suatu hari Ani yang baru aja ketemuan sama ayang bebnya di danau tempat biasa mereka bercemewew. Ketika pulang sudah ditunggu ayahnya di depan rumah. Beruntung si ibu yang baik ini meminta suaminya untuk menyudahi interogasinya. Tapi Pak Surya tidak melepaskan anaknya begitu saja. Lihat kemari kalau bapakmu tanya. Jawab yang benar. Dari mana? Dari rumah teman, Pak. Barangkali dia benar. Rupanya jawaban Ani tidak membuat ayahnya percaya begitu saja. Suatu hari diam-diam Pak Surya mengikuti Ani pergi. Sementara itu di kontrakannya Roma terlihat dia sedang berlatih musik bersama kawan-kawannya. Tak berapa lama Ani pun muncul dan latihan pun bubar. Dari mana? Budi, bawa aku pergi. Cepat sekarang juga. Ada apaan? Kenapa? Tiba-tiba Pak Surya nongol dan langsung menyeret Ani pergi. Pria tua itu memperingati Roma untuk tidak lagi berhubungan dengan anak gadisnya. Kalau tidak ingin dilaporkan pada pihak yang berwajib. Kawan-kawannya coba menghibur Roma untuk move on dan cari pacar lagi. Karena hari sudah malam, mereka mengajak Roma untuk segera berangkat ngamen. Tapi Roma menolak. Mulai saat ini dia tidak lagi mau ngamen. Dan mengajak kawan-kawannya untuk tidak menjadikan musik sebagai alat mengemis. Begitu kata Roma Irama. Bukan kata Mimin Sukimin, Mas Bro. Sing-singkan lengan bajumu. Sejak saat itu mereka meninggalkan dunia perngamenan. Roma alih profesi menjadi seorang supir taksi. Adi menjadi penjual koran. Sementara Popong dan Iwan banting setir menjadi kuli bangunan. Hingga suatu hari Roma mendapat surat dari Ani yang dikirim melalui Mang Ujang, tukang kebunnya Ani. Rupanya kerinduan kekasihnya itu sudah tidak tertahan. Pengen banget ketemu katanya. Aku tidak dapat lagi menjumpaimu. Budi, Mari, permisi. aku rindu sekali. Entah bagaimana caranya aku tidak tahu. Aku ingin sekali bertemu. Kasihmu selalu, Ani. Malamnya Roma nekat menyusup masuk rumah Ani. Tapi aksinya kepergok Mang Ujang yang kebetulan belum bisa bobo. Jangan berisik. Betapa terkejutnya Ani melihat kekasihnya tiba-tiba nongol dari jendela. Dan mereka pun berpelukan. Tapi nggak sampai anuannya, Mas Bro. Aku rindu sekali. Aku juga rinduan. Tapi percayalah bahwa kau adalah gadis satu-satunya dalam hidupku. Tak berapa lama ibunya Ani nongol dari pintu. Beruntung Roma sudah keburu pergi. Keesokan harinya Roma kembali mendatangi rumah Ani. Kali ini dia menyamar sebagai guru les piano. Ani tidak menyadari kalau orang yang ada di hadapannya adalah Roma. Budi. Kenalkan dulu. Nama saya... Disuruh Henny. Betul? Setelah dikasih kode, Ani baru paham. Ternyata dia adalah Budi. Kekasihnya yang pernah jadi supir pribadinya. Oh, sungguh terlalu kau, Ani. Ini pianonya. Bagus. Silakan. Rupanya penyamaran Roma bisa dibilang sukses. Ibunya saja percaya. Bahkan sampai takjub dengan permainan piano dan suaranya Bung Roma Harahap ini. Bila dirimu Suatu hari Roma membawa seorang penumpang sambil mendendangkan sebuah lagu dangdut. Rupanya si penumpang tertarik dengan kemerduan suara Roma. Suaranya boleh juga. Apa suka menyanyi? Dulu, Pak. Tapi sekarang tidak lagi. Kalau you mau main musik, kebetulan saya punya satu set alat-alat. Dan sudah lama tak pernah dipakai. Betul, Pak. Iya. Mendapat tawaran dan kesempatan yang super duper itu, tentu saja Roma sangat-sangat setuju sekali. Tanpa buang waktu, Roma bersama kawan-kawannya langsung meluncur ke rumah si penumpang itu untuk melihat alat-alat musik yang Terima ditawarkannya. kasih. Dan bagaimana kalau saya bentuk grup dalam bentuk dangdut? Cocok.
Roma mengajak kawan-kawannya untuk mulai bersungguh-sungguh berlatih dan mencurahkan segala pikiran, tenaga untuk grup musik yang akan mereka bentuk. Bagaimana kalau grup ini aku beri nama Soneta? Setuju? Boleh. Oke, mulai hari ini, mari kita curahkan tenaga dan pikiran untuk Soneta. Dari sinilah awal terbentuknya grup musik dangdut legendaris Soneta Group. Mereka mulai berlatih keras siang dan malam, menciptakan lagu-lagu yang pastinya menjadi lagu dangdut yang melegenda hingga saat ini. Soneta mulai mendapat tawaran manggung dari acara 17 Agustusan, orang hajatan, sampai akhirnya bisa konser tunggal dan masuk dapur rekaman. Soneta benar-benar menjadi grup musik dangdut yang dicintai masyarakat. Setiap konsernya pasti penontonnya ngebludak. Perjuangan dan doa. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Hingga akhirnya kebesaran nama Roma, Budi dan Soneta muncul di majalah musik yang mungkin saat ini udah gak ada lagi tuh majalah. Santi menunjukkan pada kedua orang tuanya kalau di majalah ada fotonya Roma. Kau tidak bisa baca. Ini kan Budi. Tapi gambarnya, Pak. Roma anak kita, Pak. Muka orang kan bisa saja sama. Santi dan ibunya terus meyakinkan kalau orang yang ada di majalah itu adalah Roma Irama. Sementara itu di rumahnya Ani, Pak Surya tetap tidak peduli. Walaupun Roma atau si Budi ini sudah menjadi artis terkenal, dia masih tidak mengizinkan Ani berhubungan dengan mantan supirnya itu. Aku tidak peduli. Si Budi itu jadi superstar kek, superman kek, super... Yang jelas dia itu bekas supirmu. Setelah menjadi artis, Roma tidak melupakan kewajibannya menjadi guru les privat piano kekasihnya itu. Dia tetap rajin datang, Mas Bro. Lain kali datangnya jam 1 aja. Aku begadang semalam. Yuk. Bukankah begadang itu dilarang oleh Bang Haji Roma Irama? Kenapa masih saja kau begadang, Budi? Sungguh terlalu. Rupanya ayah dan ibunya Ani masih saja tidak menyadari kalau guru les piano itu adalah Budi. Setelah kedua orang tua itu pergi, mereka pun mulai bernyanyi. Piano, mari jual piano. Anak ini apa namanya? Yang mana? Tuh, re lala fa lala re. Lagi asik-asik nyanyi, tiba-tiba keluarganya Pak Subrata mendadak datang. Tentu saja itu mengejutkan Roma Irama. Ada apa mereka kok datang ke rumahnya Ani, baby? Tentu saja kedatangan mereka disambut hangat oleh keluarganya Ani. Maklum, calon besan. Atasannya lagi, Pak Subrata menyampaikan kalau maksud kedatangannya adalah untuk minta bantuan Pak Surya mencarikan informasi tentang penyanyi bernama Budi. Masa Bapak ada urusan dengan si Budi ini, Pak? Bapak kenal si Budi? Bekas supir kami, Bu. Hingga akhirnya Pak Surya menjelaskan awal mula dia bisa kenal dengan orang yang bernama Budi itu dan mempekerjakannya sebagai supir pribadinya Ani. Nah, pada suatu hari dia menjamret tas anak saya. Dia mencuri karena terpaksa, Pak. Untuk menolong temannya. Tak berapa lama Budi pun berpamitan pulang. Malamnya Roma ngajak ketemuan Ani. Dia pura-pura menanyakan siapa tamu yang tadi siang datang ke rumahnya. Oh, itu keluarga Pak Subrata. Majikannya Bapak. Bukankah dia yang pernah melamarmu untuk anaknya? Betul, Budi. Siapa nama anaknya? Dengar-dengar si Roma. Insinyur Roma. Roma atau si Budi ini meminta Ani untuk menerima perjodohan itu. Karena menurut dia, sekali saja Ani melihat Roma, dia pasti kelepek-kelepek. Aku tidak gila, Insinyur. Tidak gila Tita. Aku yakin. Sekali saja kau melihat Roma, pasti kau akan jatuh cinta padanya. Singkat cerita, Pak Surya berhasil mendapatkan alamat studio tempat Roma atau si Budi ini rekaman. Pagi-pagi mereka sudah berada di studio untuk bertemu dengan penyanyi yang mereka kenal dengan nama Budi. Tak berapa lama muncullah seorang pria tegap bertato mengatakan kalau sebentar lagi Budi akan datang. Saat mereka lagi pada asik bengong, tiba-tiba saja. Roma? Roma? Roma?
Akhirnya Pak Surya dan keluarganya baru sadar kalau orang bernama Budi yang mereka tolak mentah-mentah jadi mantunya adalah Roma, anak atasannya yang akan dijodohkan dengan anak gadis mereka. Nah kan, bingung kan? Saya telah menemukan orang yang dicari. Mereka saling memaafkan dan berpelukan. Macam acara tali kasih di TV tetangga dulu, Mas Bro. Maafkan kami. Kami sudah berlaku kasar padamu. Saya minta maaf, Pak. Bu. Dan pada akhirnya Roma mendekati Ani yang masih tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Ada apa denganmu, Ani? Ini aku Roma. Mendekatlah, Ani. Peluk aku, Ani. Dan film pun selesai. Demikianlah akhir perjalanan berkelanannya Bung Haji Rhoma Irama hingga pada akhirnya berhasil membentuk sebuah grup orkes Melayu bernama Soneta hingga menjadi legenda di Indonesia. Entah benar atau tidak ceritanya dengan kehidupan yang nyata, entahlah, namanya juga film, pastinya dikasih bumbu-bumbu biar tambah sedap. Sekian dari Mimin Sukimin, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film-film Bang Haji Rhoma selanjutnya. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Ingat, jangan begadang kalau tidak ada duitnya, Mas Bro. Wassalam. Begadang jangan begadang, tul gental gentul kalau tiada artinya.